Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perencanaan Pendidikan, yaitu Ibu Dr. Helnalis, MPD. Baik, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nenti dengan ujung NIM 60, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, MPI 3B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan membahas tema yang berjudul Sejarah Perkembangan Perencanaan Pendidikan, di mana di sini terdapat beberapa poin. Poin pertama yaitu asal-usul perencanaan pendidikan, dan yang kedua yaitu sejarah perencanaan pendidikan sebelum Perang Dunia Kedua. Yang ketiga yaitu sejarah perencanaan pendidikan sesudah Perang Dunia Kedua. Dan yang keempat yaitu perkembangan perencanaan pendidikan di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu hubungan perencanaan pendidikan dan manajemen pendidikan. Sebelum kita membahas lebih lanjut lagi, di sini saya akan membahas apa sih yang dimaksud dengan perencanaan pendidikan. Jadi teman-teman, perencanaan adalah suatu konsep yang mendasari banyak aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perencanaan adalah suatu proses, cara atau perbuatan merencanakan atau merancang sesuatu dalam konteks pendidikan. Perencanaan pendidikan adalah langkah-langkah yang diambil untuk mengambil keputusan tentang apa yang harus dilakukan guna mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Poin pertama yaitu asal-usul perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan di masa kini berasal dari zaman kuno yang tidak terputus-putus. Xenophon menceritakan dalam Lacedaemonian Constitution bagaimana 2500 tahun yang silam orang-orang Spartan merencanakan dengan baik pendidikan mereka dengan tujuan militer, sosial, dan ekonomi. Plato di dalam Republiknya mengusulkan suatu rencana pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan pemimpin dan memenuhi kebutuhan politik Athena. Cina selama pemerintahan dinasti Han dan orang-orang Inca di Peru merencanakan pendidikan untuk tujuan khas masyarakat mereka. Pendidikan Spartan dikenal sebagai agoge. Yang dimaksud dengan agoge adalah sistem pendidikan dan pelatihan militer yang sangat ketat di Spartan, yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang kuat secara fisik, mental, dan moral. Program ini dimulai pada usia 7 tahun yang berlangsung hingga usia 30 tahun. Meskipun fokus utamanya adalah pada masa remaja. Pendidikan Spartan dikenal sebagai agoge yang berfokus pada 1. Pelatihan militer. Anak laki-laki Spartan dididik sejak usia dini untuk menjadi prajurit. Mereka ditempatkan dalam pelatihan fisik yang intens, disiplin yang ketat, dan pengajaran taktik perang. Ini sesuai dengan kebutuhan militer Sparta yang sangat bergantung pada kekuatan militer untuk mempertahankan kota negara mereka. Yang kedua yaitu pendidikan sosial. Selain pelatihan militer, anak-anak juga diajarkan untuk taat pada negara dan mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Ini menciptakan masyarakat yang kuat dan kompak. Yang ketiga yaitu ekonomi. Pendidikan di Sparta juga berfokus untuk membentuk masyarakat yang mandiri secara ekonomi dengan keterampilan yang diperlukan untuk mendukung komunitas agraris dan militer mereka. Pendidikan yang diusulkan oleh Plato dalam bukunya yang berjudul Republik adalah: dalam karya Republik, Plato mengusulkan sistem pendidikan yang berbeda dengan Spartan, dengan tujuan pencetakan pemimpin yang bijaksana dan memenuhi kebutuhan politik Athena. Pendidikan yang diusulkan oleh Plato dalam Republiknya adalah 1. Pendidikan berjenjang. Plato
membagi pendidikan ke dalam beberapa tahapan di mana setiap individu diajarkan sesuai dengan kapasitas intelektualnya. Tahapan ini meliputi pendidikan dasar untuk semua orang, lalu pendidikan yang lebih tinggi bagi mereka yang menunjukkan kemampuan luar biasa. Selanjutnya yaitu moral dan intelektual. Tujuan utama pendidikan menurut Plato adalah untuk menciptakan pemimpin yang memiliki kebijaksanaan, moralitas, dan pengetahuan tentang kebaikan. Pemimpin yang terdidik dengan baik akan mampu membuat keputusan politik yang adil dan bijak demi kesejahteraan negara. Dan yang terakhir yaitu filosofi dan politik. Pendidikan dalam republik juga menekankan pentingnya filsafat sebagai landasan bagi para pemimpin politik. Menurut Plato, hanya mereka yang mendalami filsafat yang dapat memahami konsep keadilan sejati dan memerintah dengan bijaksana. Selanjutnya yaitu Cina selama dinasti Han pada masa dinasti Han. Cina mengembangkan sistem pendidikan yang terencana untuk mendukung birokrasi yang kuat berdasarkan ajaran Konfusianisme. Ciri-ciri utama dari sistem pendidikan pada masa dinasti adalah 1. Sistem ujian. Pemerintah dinasti Han memperkenalkan sistem ujian sipil atau imperial examination yang menilai calon pegawai negeri berdasarkan penguasaan teks-teks Konfusius. Ini menjadi dasar seleksi pejabat pemerintah yang diharapkan dapat menjalankan pemerintahan dengan moralitas dan kebijakan yang baik. Dan yang kedua yaitu pendidikan moral. Ajaran Konfusius yang menekankan kebajikan, tata krama, dan hubungan sosial yang harmonis dijadikan panduan utama dalam pendidikan. Pendidikan diarahkan untuk mencetak pejabat yang berintegritas dan mampu menjadi stabilitas sosial. Dan yang ketiga yaitu tujuan administratif. Perencanaan pendidikan ini terutama diarahkan untuk menciptakan birokrat yang kompeten dan setia kepada negara. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya untuk individu, tetapi juga untuk kestabilan dan keberlanjutan negara. Orang-orang Inca di Peru. Peradaban Inca di Amerika Selatan sekitar abad 13-16 juga memiliki sistem pendidikan yang direncanakan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan khusus masyarakat mereka. Sistem pendidikan ini berfokus pada 1. Keterampilan praktis. Pendidikan di kalangan orang-orang Inca diarahkan untuk mempersiapkan masyarakat menjalankan tugas-tugas ekonomi dan sosial, terutama di bidang pertanian, bangunan, dan administrasi. Ini penting mengingat masyarakat Inca sangat bergantung pada sistem irigasi pertanian yang kompleks serta pengelolaan teritorial yang luas. Selanjutnya yaitu pendidikan terpusat pada elit. Pendidikan formal lebih banyak diperuntukkan bagi anak-anak kaum elit seperti bangsawan dan pendeta. Mereka diajarkan ilmu agama, hukum, dan administrasi untuk mengelola kekaisaran. Selanjutnya yaitu pelatihan militer dan agama. Seperti Spartan, pendidikan juga mencakup pelatihan militer. Namun, beberapa dari Yunani, pendidikan agama memainkan peran penting dalam membentuk moral dan kepercayaan masyarakat Inca. Selanjutnya yaitu sejarah perencanaan pendidikan sebelum Perang Dunia Kedua. Pada abad ke-18 telah ditemukan berbagai karya yang berkaitan dengan rencana pendidikan, dan yang paling terkenal yaitu perencanaan di universitas di Rusia, karya Diderot. Pada abad ke-19, ketika lembaga-lembaga pendidikan persekolahan mulai didirikan, sudah terdapat beberapa perencanaan pembangunan sekolah dan perencanaan pendidikan guru. Setelah Perang Dunia ke-1, banyak negara mulai menerapkan perencanaan pendidikan sebagai bagian dari rencana pembangunan ekonomi mereka. Rusia menjadi pelopor dengan menerapkan rencana 5 tahun pertama pada tahun 1923. Ini adalah salah satu upaya perencanaan terpadu yang bertujuan untuk memperbaiki sistem pendidikan sebagai bagian dari restrukturasi ekonomi.
Pada tahun 1929, Prancis mengikuti dengan rencana Tardieu yang disusun oleh André Tardieu. Rencana ini difokuskan pada pembangunan kembali infrastruktur dan pendidikan di Prancis pasca perang. Amerika Serikat mulai menerapkan perencanaan pendidikan sebagai bagian dari New Deal pada tahun 1933. Program-program ini di bawah pemerintahan Franklin Roosevelt berusaha memperangi dampak depresi besar dengan fokus pada pembangunan ekonomi dan pendidikan. Switzerland juga terlibat dalam perencanaan melalui Wahlen Plan for Agriculture pada tahun 1941 yang bertujuan meningkatkan produksi pangan nasional sebagai respon terhadap krisis pangan yang disebabkan oleh Perang Dunia. Pun fokus utamanya adalah pertanian. Aspek perencanaan pendidikan untuk mempersiapkan tenaga kerja juga termasuk. Poin selanjutnya yaitu sejarah perencanaan pendidikan sesudah Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua, timbul berbagai pergolakan sebagai akibat meningkatnya pergolakan sosial dan ledakan penduduk yang tidak terduga. Sedangkan sumber-sumber makin langka. Beberapa negara di Eropa mulai memandang bahwa perencanaan pendidikan itu penting. Sejak itu, Inggris melalui Education Act tahun 1944 mulai menyelenggarakan kewajiban belajar di 146 daerah, di mana para pejabat atau administrator pendidikan diminta untuk mempersiapkan suatu perencanaan pembangunan pendidikan. Menurut Les Cross, perencanaan pendidikan di Prancis setelah Perang Dunia Kedua berfokus pada modernisasi kurikulum, peningkatan akses dan penggunaan data untuk memprediksi kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Hal ini memungkinkan pendidikan di Prancis berperan penting dalam pembangunan ekonomi pasca perang. Pada tahun 1951, Prancis membentuk Komisi Perencanaan untuk Pembangunan Sekolah, Universitas, Ilmu Pengetahuan dan Seni. Pada tahun 1953, pendidikan merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Nasional. Sejak tahun 1950 dan seterusnya, beberapa negara yang baru memperoleh kemerdekaan mulai menerapkan perencanaan pendidikan sebagai instrumen untuk meningkatkan pembangunan pendidikan. Selanjutnya yaitu perkembangan perencanaan pendidikan di Indonesia. 1. Pada masa awal kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1960-an. Setelah Indonesia merdeka, fokus utama adalah memperluas akses pendidikan bagi semua orang. Sebelumnya, hanya golongan tertentu yang bisa bersekolah. Pemerintahan ingin menghapus buta huruf dan memastikan lebih banyak anak bisa bersekolah. Pada tahun 1947, kurikulum pertama diperkenalkan yang menekankan pentingnya pendidikan karakter dan cinta tanah air, yaitu pada masa Orde Lama pada tahun 1950 sampai 1965. Pada masa ini, pemerintah mulai merencanakan pendidikan lebih formal dalam rencana pembangunan 5 tahun. Pendidikan dasar menjadi prioritas dan guru-guru dilatih agar lebih banyak sekolah dapat dibuka. Pemerintahan ingin memastikan bahwa semua anak bisa bersekolah, terutama di sekolah dasar. Ketiga yaitu pada masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Pada masa ini, perencanaan pendidikan lebih teratur. Pemerintah meluncurkan program wajib belajar 6 tahun pada tahun 1984. Lalu, ditingkatkan menjadi wajib belajar 9 tahun. Artinya, semua anak harus menyelesaikan sekolah sampai tingkat SMP. Tujuan utamanya adalah agar pendidikan dapat menjangkau lebih banyak anak di seluruh Indonesia dan agar pendidikan berkualitas baik. Yang keempat yaitu masa reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang. Setelah reformasi, pendidikan mulai lebih terbuka dan melibatkan masyarakat.
Pemerintah juga memperkenalkan wajib belajar 12 tahun untuk memastikan semua anak menyelesaikan pendidikan sampai SMA. Perencanaan pendidikan lebih fokus pada pemerataan pendidikan di daerah terpencil dan meningkatkan kualitas guru. Poin yang terakhir yaitu hubungan perencanaan pendidikan dan manajemen pendidikan. Menurut John Dewey, dalam Experience and Education, hubungan antara perencanaan pendidikan dan manajemen pendidikan sangat erat karena keduanya bekerja bersama untuk mencapai tujuan pendidikan. Contohnya perencanaan kurikulum. Perencanaan pendidikannya pada tahap perencanaan kurikulum dirancang untuk menentukan apa yang harus diajarkan di sekolah. Kurikulum ini disusun berdasarkan kebutuhan siswa, tujuan pendidikan, dan perkembangan masyarakat. Perencanaan pendidikan merumuskan mata pelajaran, metode pengajaran, serta hasil belajar yang diharapkan. Peran manajemen pendidikannya, setelah kurikulum direncanakan, manajemen pendidikan bertanggung jawab untuk menjalankan kurikulum tersebut di sekolah. Tugas manajemen adalah memastikan guru mengajar sesuai kurikulum, menyediakan bahan ajar yang dibutuhkan, dan memonitor apakah siswa benar-benar belajar sesuai dengan yang direncanakan. Mereka juga memastikan evaluasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan penerapan kurikulum. Baik teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.